Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Ramadhani, NIM 1614030010 akan mempresentasikan mengenai implementasi kebijakan pendidikan yang telah terjabarkan pada PowerPoint saat ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dengan visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik, maka diperlukan beberapa syarat, di antaranya kondisi eksternal yang diatur dengan baik oleh lembaga. Kedua, tersedianya sumber daya dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, kebijakan diimplementasikan dengan hubungan kausal yang andal. Keempat, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kelima, tugas-tugas yang telah dirinci. Keenam, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Selanjutnya, pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan, di antaranya. Pertama, pendekatan deskriptif yang menyajikan informasi apa adanya pada para pengambil keputusan. Yang kedua, pendekatan normatif menawarkan suatu norma, kaidah yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Ketiga, pendekatan evaluatif yang menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan dari sebuah program. Kemudian, faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. 3 indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu transmisi, yaitu penyaluran komunikasi atau informasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Kejelasan informasi, komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Konsistensi informasi yang disampaikan. Faktor yang kedua yaitu sumber daya. Hal ini penting untuk proses kelancaran implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Ketiga, disposisi yang merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementasi seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasinya. Keempat, struktur birokrasinya yang bertugas mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan SOP sebagai pedoman. Selanjutnya, kita akan membahas aktor pelaksana kebijakan pendidikan. Kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pemerintah yang terdiri dari kantor kepresidenan dan kementerian sebagai perumus kebijakan. Selanjutnya, lembaga legislatif sebagai penerap kebijakan di daerahnya. Yang kedua, kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebijakan secara spesifik seperti organisasi pendidikan, media komunikasi, sertifikat guru, serikat guru, asosiasi penyelenggara pendidikan, asosiasi peserta pendidikan, individu masyarakat. Mereka ini sering disebut sebagai peserta dari non-pemerintah. Selanjutnya, kita membahas jenis kebijakan pendidikan. Berbagai jenis kebijakan sebagai wujud pembaruan manajemen di satuan pendidikan dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil, di antaranya 1. Broad-based education
Communication, Life Skill, dan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 2. Manajemen berbasis sekolah atau MBS. 3. Penguatan pendidikan luar sekolah berbasis pendidikan PKBM. 4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006. 5. Perguruan tinggi badan hukum milik negara menuju Badan Layanan Umum atau BLU. 6. Pengembangan modal profesi kependidikan. 7. Kebijakan ujian nasional UN. 8. Antisipasi penolakan pembaruan. 9. Kebijakan sertifikasi guru dan dosen. 10. Bantuan operasional sekolah atau BOS. 11. Pendidikan karakter kurikulum 2010. 12. Perubahan IKIP menjadi universitas. 13. Kurikulum berbasis sistematik integratif kurikulum 2013. Inilah kebijakan yang pernah dirumuskan dan dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya, analisis kebijakan pendidikan dasar, keguruan, dan perguruan tinggi. Pada pendidikan dasar, kebijakan fokus memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar. Pada pendidikan kejuruan, kebijakan pendidikan yang benar mendasarkan pada karakteristik dan kebutuhan Indonesia yang melahirkan dua persimpangan, yaitu di satu sisi untuk menyiapkan lulusannya melanjutkan pendidikan tinggi, di sisi lain menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Sedangkan kebijakan pada perguruan tinggi berorientasi pada proses pendidikan yang ditujukan pada pembentukan peserta didik agar siap kerja secara profesional dan siap mengembangkan potensi diri di bidang pekerjaan tertentu. Inilah serangkaian presentasi saya pada kali ini. Jika terdapat salah, mohon diberi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.